Ini dia 5 kegagalan yang sering terjadi ketika alumni-alumni itu masuk ke dalam kelas yang sudah aku buat, tapi ternyata mereka itu masuk dengan sebuah masalah. Ini adalah 5 hal kegagalan dari mereka. Yang pertama, ketika mereka itu sudah berhasil mengakuisisi, tapi mereka itu salah target marketnya. Mereka itu ngerasa, mereka itu sudah nonton video-videoku yang sebelumnya, dan mereka terinspirasi untuk membuat kos-kosan yang sama, bangunannya sama seperti aku. Dan ini sering banget terjadi. Alhasil, ketika mereka menerapkan pricing strategik yang sama seperti aku, pasarnya tidak menyerap. Karena mereka membuat kos-kosan di tempatnya itu bagus sendirian. Yang artinya di kawasan tersebut tidak ada kawasan kos-kosan yang bagus, cuman kos-kosannya dia aja yang bagus, tapi harga pricingnya terlalu overvalue. Dan yang paling menyedihkan adalah mereka telanjur membangun dengan spek yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan market sekitar. Alhasil orang-orang akan ngerasa bahwa mereka itu memberikan kualitas yang bagus dengan harga yang sangat-sangat murah. Tapi kalau dinaikkan sedikit, mereka akan ngerasa itu kemahalan. Menurutku, kalian itu benar-benar harus tahu dulu kira-kira siapa audiensnya kalian, siapa target marketnya kalian, apakah mereka itu sanggup membayar sesuai dengan pricing yang kalian ekspektasikan sebelumnya. Dan ini akan penting karena pengaruhnya dari biaya bangun per meternya kalian atau renovasi per meternya kalian yang biayanya bisa beda sampai dengan ratusan juta. Yang kedua, mereka itu tidak memahami legalitasnya secara detail. Yang terjadi ketika mereka mau proses renovasi atau mau proses pembangunan, mereka tidak ngurusin dulu PBG-nya. Dan yang terjadi ketika di kota-kota besar, mereka itu tiba-tiba didatengin oleh wartawan-wartawan yang akhirnya ngeblow up itu ke sosial media, ke berita. Yang terjadi adalah pembangunan kalian itu akan dihentikan. Sering banget terjadi. Dan kalaupun kalian itu mengasih uang ke wartawan A, wartawan B, C, D, dan E itu akan tiba-tiba datang di hari berikutnya. Jadi ketika kalian tidak mengerti dari legalitasnya tersebut, itu kalian sudah salah langkah duluan. Apalagi ketika kalian membeli sesuatu yang bukan bentuknya sertifikat. Karena ingat ya teman-teman, setiap daerah itu punya perizinan yang beda-beda. Kadang nanti di Surabaya ada namanya surat hijau. Kalau di Jogja itu kadang-kadang yang Chinese itu harus turun hak. Detail-detail hal tersebut itu kalian kalau tidak mengerti sangat-sangat berbahaya. Karena nominalnya ini sampai dengan miliaran rupiah. Salah sedikit aja itu membuat kalian kehilangan uang tersebut. Yang ketiga, tidak mengerti teknis pembangunan itu seperti apa. Kalian jangan salah sangka, 6 tahun sampai 7 tahun yang lalu, aku juga mengalami hal yang sama. Aku sendiri nggak ngerti cara menghitung yang benar, cara tender ke kontraktor dengan benar. Alhasil, kita cuma cari dari kontraktor A, B, dan juga C, cari yang paling murah, dan ternyata ujung-ujungnya kita itu malah ketipu. Akhirnya, pembangunan itu jadi mangkrak, kita harus cari kontraktor yang lain yang mau meneruskan proyek sebelumnya, dan ditambah ketika nanti ada kerusakan, kontraktor barunya akan menyalahkan kalau ini adalah pembangunan dari pembangunan masa lalu. Dan hal ini sering terjadi dan bukan cuma terjadi di aku aja. Teman-teman juga banyak yang mengalami hal tersebut karena tidak ngerti apa knowledge-nya. Jadi ketika teman-teman ngerasa kalau nggak ngerti rumus pembangunannya, pastikan kalian itu belajar dulu tentang teknik minimal sedikit. Minimal kalian itu belajar dari kontraktor, dari arsitek untuk nyerap dulu knowledge-nya. Kira-kira yang benar untuk melakukan tender ke kontraktor itu seperti apa. Jangan sampai kalian itu sudah masuk atau melangkah duluan, ternyata di tengah jalan kalian itu malah kehilangan uang sampai ratusan juta. Dan yang keempat, biasanya mereka itu gagal prediksi biaya bangunnya dan datang ke kelas itu dengan sebuah masalah. Mereka itu ngerasa, oh biaya bangunnya dari kontraktor A, kemarin mereka itu mengira-ngira angkanya cuma 200 juta. Tapi ternyata ketika setelah dibeli, diakuisisi, mereka itu harus mengeluarkan untuk renovasinya bisa sampai 400 juta. Yang which is artinya double, dan mereka tidak mempersiapkan itu di awalnya. Dan ini yang akan membuat itu kalian jadi boncos banget. Biaya bangunnya kalian itu akan meledak.
Dan yang kelima, tidak bijak dalam menggunakan hutang. Mereka ngerasa dari video-video yang udah aku ajarkan, mereka tahu mereka akan bisa mendapatkan cashback yang luar biasa, bisa sampai dengan miliaran rupiah. Ujung-ujungnya mereka tergiur menggunakan cashback tersebut untuk dipakai hal-hal yang sifatnya lebih konsumtif, pembelian iPhone, pembelian mobil baru, atau pembelian hal-hal yang sifatnya di luar dari ranah rumus renovasi yang sudah disiapkan sebelumnya. Dan ini bisa menjadi gawat ya Bapak Ibu ya, karena kita ini terhutang dengan tenor jangka waktu yang cukup panjang. Kalau kita tidak memprepare uangnya ini sebaik mungkin untuk menjadi hutang yang produktif, kita akan terjerat hutangnya tahun-tahun berikutnya ketika krisis itu melanda. So teman-teman, aku menyarankan buat kalian yang sedang ingin memiliki kos-kosan, pastikan kalian itu ngerti dulu knowledge-nya. Kalian invest dulu ke otak kalian supaya ketika kalian sedang menghadapi masalah, kalian itu sudah tahu jalan keluarnya dan sudah punya banyak cerita-cerita dari alumni-alumni yang sudah bergabung di komunitas ini. Harapannya ketika kalian nanti keluar, kalian punya masalah apapun, itu kalian sudah bisa tahu cara menghandle-nya dan pastinya biayanya bakal jauh lebih murah. Aku juga mengencourage teman-teman yang ada di daerah. Buat teman-teman, please, aku ngadain itu cuma ada di Jakarta. Kadang-kadang mereka itu ngerasa terlalu jauh, mereka ngerasa males untuk datang ke Jakartanya, tapi ini hanya 2 hari teman-teman. Lebih baik kalian itu spare waktu 2 hari dibandingkan kalian itu akan berhubungan dengan masalah-masalah yang harus diselesaikan sampai berbulan-bulan dan biayanya nggak murah, sampai bisa ratusan juta sampai dengan miliaran. Aku yakin teman-teman yang join itu bakal punya masalah yang jauh lebih kecil, lebih ringan dibandingkan teman-teman yang belum ikut sama sekali. So teman-teman, video ini buat kalian yang lagi terinspirasi untuk membuat kos-kosan pertamanya dan nggak mau terlalu takut dengan instrumen-instrumen yang naik turunnya terlalu volatile sampai akhirnya membuat kalian itu benar-benar stres sendiri. Ini buat teman-teman yang lebih ingin hidupnya lebih secure, lebih tenang, dan bisa diwariskan ke anak cucunya kalian. Thank you for watching. Semoga video ini bisa bermanfaat dan seperti biasanya semua akan properti pada waktunya. And I'll see you in the next video guys. See ya!